Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Muhammad Alfan Zamzami, NIM 12640420231. Yang kedua Muhammad Husin Rofik, NIM 12640420233. Yang ketiga Saifuddin Rahman, NIM 12640420242. Yang terakhir adalah Muhammad Nur Alfi Zakaria, NIM 12640420248. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang landasan teori dan hipotesis. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Landasan teori dan hipotesis. A. Definisi teori. Menurut pendapat Singarimbun, definisi teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan preposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Dari sini bisa diambil kesimpulan fungsi dari teori dalam penelitian, yakni berperan sebagai panduan, pedoman, atau guidance seseorang dalam meneliti. Ada 3 macam teori yang saling berhubungan dengan data empiris, yaitu pertama, teori deduktif adalah serangkaian teori yang menerangkan diawali dari pikiran yang bersifat spekulatif. 2. Teori induktif merupakan teknik dalam menjelaskan diawali dari sebuah data ke arah teori. Yang ketiga, teori yang berfungsional adalah sebuah teori yang nampak dalam berinteraksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis. Melanjutkan materi selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir merupakan sebuah pemahaman yang mana pemahaman ini menjadi dasar dan fondasi bagi pemikiran selanjutnya, dan ini merupakan suatu proses dari jalannya suatu penelitian yang akan dilakukan. Dikatakan baik sebuah kerangka berpikir apabila mampu menjelaskan hubungan antara variabel yang sedang diteliti oleh peneliti. Maksudnya, dibutuhkannya penjelasan hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel dependen atau terikat. Kerangka berpikir digunakan untuk penyusunan dan perumusan hipotesis pada penelitian kuantitatif. Kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Jadi lebih tepatnya, kerangka pemikiran itu adalah penjelasan terhadap gejala-gejala yang menjadi permasalahan atau objek permasalahan dalam penelitian. Untuk kegunaan dari penyusunan kerangka berpikir menerangkan, yang pertama, mengapa penelitian dilakukan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui suatu kebenaran dari data atau masalah yang ditemukan. Kedua, bagaimana proses penelitian dilakukan? Maksudnya, proses penelitian dilakukan dengan berbagai cara. Ada model penelitian sampling, olah literasi atau studi pustaka, kemudian studi kasus, dan lainnya. Yang ketiga, apa yang akan diperoleh dari penelitian tersebut? Maksudnya, apa yang akan diperoleh dari sebuah penelitian tersebut tergantung dari pemikiran yang sebelumnya tercantum dalam rangka pemikiran. Walaupun secara umum tidak semua apa yang diinginkan tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Yang keempat, untuk apa hasil penelitian diperoleh? Untuk mencari kebenaran akan suatu masalah yang kontroversi di kalangan masyarakat, atau untuk membantah opini atau mitos yang tersebar sejak turun-menurun. Ada 3 kerangka penulisan kerangka teori, antara lain 1. Kerangka teoritis atau paradigma adalah paparan atau uraian yang menegaskan tentang teori apa yang akan dijadikan landasan teori dan teori yang akan menjelaskan fenomena yang diteliti.
Yang kedua, kerangka konseptual adalah uraian yang menjelaskan konsep-konsep apa saja yang terkandung di dalam asumsi teoritis yang akan digunakan untuk mengabstrakan unsur-unsur yang terkandung di dalam fenomena yang akan diteliti dan bagaimana hubungan di antara konsep-konsep tersebut. Dan yang ketiga, kerangka operasional adalah penjelasan tentang variabel-variabel apa saja yang diturunkan dari konsep-konsep terpilih dan bagaimana hubungan di antara variabel tersebut, serta hal-hal apa saja yang dijadikan indikator untuk mengukur variabel yang bersangkutan. Di sini saya akan menjelaskan poin C, yaitu hipotesis. Definisi hipotesis secara etimologis atau bahasa kata hipotesis berasal dari hipo yang artinya di bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Sedangkan secara istilah atau terminologi terdapat beberapa tokoh yang mendefinisikan pengertian hipotesis itu sendiri. Jadi bisa disimpulkan, hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara atas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian yang bersifat teoritis. Yang kedua, cara menyusun dan merumuskan hipotesis. Sebelum diuraikan cara menyusun rumusan hipotesis, seorang peneliti harus menemukan dan menyusun teoritis dan kerangka berpikir terlebih dahulu. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan. Menurut Suharsini Arkunto dalam bukunya berjudul Prosedur Penelitian, menjelaskan bagaimana menyikapi sebuah hipotesis yang telah dirumuskan, antara lain menerima keputusan seperti apa adanya seandainya hipotesisnya tidak terbukti pada akhir penelitian, mengganti hipotesis seandainya melihat tanda-tanda bahwa data yang telah dikumpulkan tidak mendukung terbuktinya hipotesis pada saat penelitian berlangsung. Yang ketiga, bentuk-bentuk hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu berkenan dengan variabel mandiri. Yang kedua, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah dugaan atau jawaban atas rumusan masalah secara sementara yang bersifat komparatif. Dan yang ketiga, yaitu hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah dugaan atau jawaban sementara atas rumusan penelitian yang berbentuk asosiatif, yaitu yang menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.